Selamat pagi ya. Di pertemuan ke-11 ini, kita akan membahas tentang lanjutan dari metode numerik. Pokok bahasannya adalah pada integrasi numerik. Nah, di awal pembahasan tentang integrasi numerik ini, kita akan bahas tentang metode Riemann, ya, metode Riemann. Nah, konsep dasarnya adalah gini. Kalau kita melakukan perhitungan integral, ya, misalkan perhitungan dasar digunakan dalam kalkulus, biasanya dipakai untuk menghitung luas daerah atau volume benda putar. Nah, penintegralan yang dilakukan secara numerik itu adalah cara untuk menjawab atau memperoleh nilai hampiran, nilai yang mendekati dari pengintegralan yang tidak bisa diselesaikan secara analitik. Jadi bisa dengan konsep menggunakan integral numerik. Ya. Nah, metode Riemann ini metode integral yang menjadi dasar dalam penyelesaian menggunakan kalkulus. Ya, misalkan contoh seperti ini. Jadi salah satu ciri dari metode Riemann itu adalah membagi area yang akan dihitung dalam bentuk persegi panjang. Ya, Riemann. Jadi membagi. Misalkan fungsinya ini. Y sama dengan fx, x kuadrat, min 4x plus 3. Nah, area luas yang ingin ditentukan misalkan berkisar antara 0,5 sampai 3,5. Batas bawah dan batas atas. Maka areanya ini ya bisa kita bentuk sebagai persegi panjang, kemudian kita hitung dengan metode Riemann ini. Jadi pada metode Riemann ini, luasan yang dibatasi oleh y fx pada sumbu x itu dibagi menjadi n bagian pada range a, b. Misalkan contoh ini, a, b dibagi 2. Seperti itu. Kemudian hitung tinggi dari setiap step ke 1. Jadi nanti fungsinya ini dimasukkan nilai tingginya tadi berapa. Misalkan tingginya di sini 0,7 dihitung, maka dihitung di sini nilai masukkan x-nya. Ya, lakukan itu terus-menerus nanti sampai nanti terakhir adalah merupakan sigma totalnya nanti dikali dengan berapa delta xi-nya seperti itu. Nah, sebagai ilustrasi konsep dasar ini, misalkan fungsinya seperti ini ya. Kita dibagi dalam dua area A dan B ya, A dan B. L1, L0, L2 dan terus sampai dengan Ln. Ya. Maka luas keseluruhan dari Li itu ditulis LO ditambah L1, L2 tambah sampai dengan terakhir adalah Ln. Nah, LO sendiri itu merupakan adalah fungsi dari persamaan ini ya dengan nilai XO-nya dimasukkan dikali dengan delta XO, X0. Terus F1 begitu juga, Fx1 dikali dengan delta Fx ya, delta X1 sampai nanti terakhir. Nah, rumusnya adalah sigma ya n i sama dengan 0 Fxi dikali dengan delta Xi. Nah, ini adalah konsep dasar metode Riemann ya. Jadi nanti dapat nilai H-nya ya, solusi dari integral ini metode Riemann seperti ini. Contoh misalkan ini ya. Oke. Sebelum contoh kita lihat dulu ini algoritmanya. Ya, pertama fungsinya didefinisikan dulu. Ya. Tentukan batas atas batas bawahnya. Ya. Tentukan jumlah pembagi area dalam N. Mau berapa? 10 atau berapa? H-nya adalah A min B, batas atas dikurangi batas bawah dibagi dengan N. Terus terakhir hitung nilai L-nya berapa. Ya, dengan menggunakan aturan rumus ini tadi, ya. Seperti itu. Contoh misalkan ini. Nah, hitung luas fungsi Y sama dengan X kuadrat dengan sumbu X untuk range X 0,1. Jadi sebenarnya penulisan fungsi ini ya, dia menggunakan seperti ini kalau secara kalkulus ya. Ya, batas atasnya 1, batas bawahnya 0, X kuadrat dx sama dengan sepertiga X pangkat 3. 10 dimasukkan. Nah, kita coba ya. A, nilai A-nya tadi adalah 1. Ya, nilai A-nya adalah 1. Ya,
nilai A-nya 1, nilai B-nya 0, batas atas batas bawah. H-nya itu adalah batas atas dikurangi batas bawah dibagi dengan kita mintanya 10, misalkan N-nya. Ya, maka di sini nanti ada 10 sampai 10 ininya, ya. Susunannya saya sengaja bikin ke samping ya. Ke samping. Kalau kita mau ke bawah bisa, misalkan ini. Saya copy. Kalau misalkan Pak saya mau ke bawah aja nggak masalah. Di sini saya coba X, di sini fx-nya. Ya. Nah, maka di sini batas bawah, ya. Kemudian di sini nilai berikutnya adalah 0 ditambah dengan 0,1. Ya, ini F4 saya kunci, terus saya tarik ini sebanyak sampai dengan 0 sampai 1 berarti. Oke, 4 ini kebanyakan, ini saya hapus. Ini katakanlah saya mulai I, ininya I-nya. Mulai dari 0, ini mulai dari 1. Ini copy dulu ke sini. Nah, harusnya ini ke sini ya, di kopinya. Oke. Nah, 10 kan? Ya. Jadi N itu nanti menyatakan ya nilai N ini menyatakan banyaknya jarak-jarak antar N itu antar I ini adalah nah ini 0,1. Nah, tinggal kita masukkan nilai fx-nya. Fx-nya itu kan x kuadrat. Berarti kan ini dikuadratkan. Ya, kuadratkan 0 kuadrat, 0,1 kuadrat, terus di copy sampai sini. Gitu. Ya. Nih. 0,1 ya. Fx-nya 0,01. Oh, ini kurang ya, sebentar. Rumusnya benar nggak nih? Nah, ini harusnya ya. Ya, ini ada yang kepotongannya ya. X kuadrat. Ya. Nah, ini harusnya 0,04 ya. 0,09 ini maaf ini salah ini. Ini salah copy ya. Harusnya yang benar ini. Ya. Oke. Nanti kita coba yang mana tadi ini. Nah, ini ya. Nah, harusnya ini ya. Harusnya ini. Ya. Nanti ini kita sum. Ya, kita sum. Kita sum 3,85. Nah, 3,85 inilah yang kita bagi atau kita kali dengan ininya kan rumusnya dikali H. H-nya adalah ini. Ya. Tuh 0,385. Ya, ini. Yang ini mohon maaf ini salah. Ya. Seperti itu. Ya, jadi fx-nya dapatnya ini ya modelnya. Oke, ini saya besarkan dulu. Kita copy. Oke. Oke. Nah, ini H-nya ya. Nah, ini adalah sum totalnya. Nah, nanti terakhir adalah nilai integralnya itu nilai integralnya ya adalah 0,385 untuk batas 1 sampai 0, 0,385. Nah, hasil perhitungan numerik ini ya, hasil perhitungan numerik ini 0,385 ini kalau kita bandingkan dengan perhitungan secara analitik secara kalkulus, kita dapat 0,33. Hasil di sini 0,385. Ya, kita coba di sini misalkan di sini pakai integral ya. Kita integral di sini tadi 1 0 1 0 terus kemudian x kuadrat ya tadi sini x kuadrat x pangkat 2 ya. Oke. Oke. Nah, ya. X kuadrat sepertiga. Sepertiga itu 0,33. Jadi hasilnya ya yang ini. Maka kita peroleh galat atau errornya adalah 0,385 dikurangi 0,33, 0,052. Ya, kalau kita menggunakan satu digit ini udah lumayan ya. Jadi yang dikatakan sebagai tadi di awal, kalau dilihat di slide awal tadi, nah ini untuk memperoleh jawaban hampiran. Jadi yang dikatakan dengan integrasi numerik ini sebenarnya kita menghampiri, mendekati nilai
nilai kalkulus ini. Mendekati itu bisa mendekatinya menjadi lebih besar atau lebih kecil. Nah, ini yang kita sebut selisih. Selisih inilah terdapat kesalahan. Seberapa besar? Makin besar ya makin salah, makin jauh ya. Maka yang dicari adalah error yang kecil untuk mendapatkan ini. Nah, ini tadi catatan ini salah ya. Ini dimasukkan. Ini harusnya dimasukkan ke sini, nilainya berbeda. Ya. Oke. Nah, rumusnya ini ingat, Riemann. H dikali sigma fx ini jumlahkan dikali H. Oke, contoh lagi yang lain ini, contoh yang lain ya. Sama seperti yang tadi ya. Kita punya ini saya copy lagi, saya buat baru di sampingnya. Oke, sekarang kita buat H-nya berapa? H-nya 0 sampai 6, berarti ini 6, ini 0 ya. Maka dibagi 10, kita maunya 10 ya. Hanya katakanlah ditentukan. Hanya misalkan 6 itu berapa? 6 bagi. Oke, maka 6. Nah, sorry, ini bagi 10. Ininya 6 ya. 6. Oke, nah dapat 0,6. Nah, sekarang kita coba hitung. Ininya saya copy dulu. Saya buat ke bawah ya. Biar berbeda dengan yang sebelumnya. Oke, ini 0 mulainya. Oke, ini 1. Ini fx-nya berarti mulai dari 0 batas bawah. Batas atasnya adalah ini. Ditambah dengan ini. Ya. Kemudian di copy ke bawah. Oke, ditambah dengan ini. Oke, saya copy ini ke sini. Oke, nah ini saya copy ke sampai dengan 6 nilainya. Oke, 6 tuh sini. Nah, ini saya hapus. Ini saya copy ke bawah. Oke, nah fungsinya adalah 6x min x kuadrat. 6 min 6 dikali x ya, x-nya ini ya, dikurangi berapa tadi? Kurangi x kuadrat. X pangkat, nah ini 2, pangkat 2. Oke. 6 dikali 6 dikali x dikurangi x kuadrat pangkat 2, x pangkat 2. Oke. Ini kita copy ke bawah. Oke, sama ya. 324, 576. Oke. Nah, kita udah dapat nilai ini ya. Nah, ini kita coba sum. Kita coba sum 59,4. Kita kali hasilnya, nilainya ini tadi dengan H. H-nya berapa tadi? 0,6. Oke, dapat 35,64. Nah, 35,64 ini coba kita hitung dengan integer ini ya. Ini 6. Ini 0. X min x pangkat 2. Oke. Tuh. Nilainya 36. Ya. Nilainya 36. 6 ini. Nilai integral ini. Nah, ini 35. Jadi 36 ke 3 ini. Berarti kalau kita gunakan penentuan error, nah errornya ada 0,36. Nah, ini yang kita sebut sebagai nilai hampiran. Nilai hampirannya ini. Ya. Jadi nilai ini kita kalikan dengan ini, hampirannya segini dapatnya. Oke. Ya. Nah, ini contoh kedua ya. Oke, metode Riemann. Nah, ini ada tugas ya, fungsinya x kuadrat. Integral eksaknya adalah berarti x pangkat 3 per 3. Kan berarti x kuadrat itu kan sepertiga x pangkat 3 ya, pangkat 3. Nah, batasnya ini. Nah, perhatikan nilai n-nya 10. Ya, 10, 20, 50, 100, 50. Jadi artinya nilai n pembaginya nanti berarti 1, kalau misalkan contoh gini ya.
Nah, kalau tadi kita gunakan, nah, kan ini sheet-nya ya. Sebelumnya kan ini. Nah, kita tulis di sini. Nanti, nah kalau ini n-nya kan 10. Ya, jadi kalian bisa buat seperti ini contohnya. Saya copy dulu ya. Saya copy x kuadrat ya. Saya copy ke sini. Oke, terus ininya saya copy. Nanti kalian tentukan yang mana yang kira-kira yang memiliki nilai error terkecil sebenarnya. Nah, n-nya gini. Ini n-nya, nilai n yang berubah. Ini h-nya. Nah, n-nya pertama 10 dulu. Ya, berarti kan 10 ini A dikurangi B dibagi 10. Ya. Nah, ini 0,1. Berarti kalau saya ganti di sini 20, 0,05. Maka kalau dia 0,05, di sini 0, sini 1, maka di sini tadi mulainya dari 0, maka ininya kan berganti. 0 ditambah dengan 0,05. Ini selisihnya. Ini di copy ke sini. Nah, oke, ini belum dikunci ya. Dikunci dulu FD4-nya. Oke, kita copy. Terus kemudian kita tambah. Ya, kita tambah 0,05. Berarti karena dia nilainya sampai 1, kita tarik sampai 1 ya. 0,06. Oke, sampai 1. Nah, ini tinggal ditarik batasnya. Oke. Oke. Nah, fx-nya x kuadrat. Ya, kalian tinggal coba aja. X kuadrat berarti kan ini kuadrat kan. Udah, tinggal di copy. Ya. Copy ke sini. Oke. Ambil dia berapa digit di belakang koma. Ya. Ah, biar kelihatan hasilnya kan gini. Oke. Dah, dapat kan? Terakhir tinggal sum. Tinggal sum. Oke, ya. Nah, ini nanti terakhir dikali dengan sum ini dikali dengan H. H-nya yang ini tadi. Tuh, 0,35875. Coba bandingkan dengan 35875. Tadi berapa? Tuh, 3 ya, 0,3585. 0,33. Ini 385. 385 kalau yang kita hitung dengan 20 tuh 0,35. Oh, 35875. Tuh, 35. Lebih dekat ya. Lebih dekat. Tuh, ini kan aslinya kan 0,33. Ini 0,35. Ini 38. Ya. Nah, berarti 20 lebih dekat. Nah, nanti hasil ini, hasil perhitungan ini, kalian pindahkan ke tabel ini. Pindahkan ke tabel ini. Jadi bikin tabel lagi. Kalau eksaknya berarti kan tetap nih. Ya, tetap. Nah, Riemann-nya berapa kalau dia 10? Jadi bikin tabel lagi. Nanti N. Kalau dia 10 tadi dapatnya. Kalau dia hasilnya kan 0,3333. Nah, kalau dia 10. 0,385. Errornya berapa? Nah, kalau dia 20. Pindahkan ini ke sini. Ini tetap sama. Nah, ini kan tinggal dipindahin ke sini hasilnya. Tuh, ya. 385. Nah, ini tinggal dikurangi errornya. Ini kurangi ini. Tinggal di copy. Tuh. Errornya makin kecil kan? Nah, kalau dia 50 gimana? 100 gimana? 500 gimana? 1000 gimana? Ya. Nanti kalian hitung mana yang nilainya berubah. Oke, paham ya? Nah, jadi nanti hasil hitungan ini masukkan ke dalam tabel ini rekapnya. Nah, lihat artinya apa? Nanti beri kesimpulan. Mana yang kira-kira dari n yang kecil sampai terbesar ini nilai yang paling mendekati nilai eksaknya yang mana? Ya. Oke. Gitu ya dari saya. Terima kasih. Selamat siang.